A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu ada pertanyaan terkait dengan jual beli dengan bayar seikhlasnya begitu ya. Jadi dari sana mungkin kita akan coba lihat terkait dengan jual beli apa perbedaannya dengan riba begitu. Nah, memang ada beberapa komunitas di luar yang Allah beri taufik dan semangat lah untuk menyelisihi riba tadi begitu ya, karena kita pernah bahas sebelumnya bahwa riba sendiri itu bukan hal yang sederhana, dia sistemik gitu. Hari ini mungkin sudah masuk ke zaman di mana orang yang tidak memakan riba pun terkena debunya gitu ya. Nah, satu-satunya cara untuk keluar sama sekali dari riba ya tentu dengan keluar dari sistem yang ada gitu. Nah, itu pun tidak mudah. Jadi kita mengapresiasi ya perjuangan beberapa komunitas untuk melakukan hal itu gitu. Nah, jadi ini di sebuah hadis ya, Rasulullah bersabda ya, pernah bermimpi dan diajak pergi kan oleh dua orang malaikat, kemudian melihat ada orang yang sedang berenang di dalam sungai darah gitu. Setiap kali orang itu hendak keluar dari sungai itu, diisi mulutnya oleh batu sehingga kemudian didorong kembali ke tengah sungai itu gitu. Jadi memang persoalan riba ini persoalan yang agak menyeramkan sebenarnya. Kenapa dianalogikan seperti orang yang berenang di tengah sungai darah? Karena sistemnya itu memang berdampak menzolimi banyak orang gitu. Nah, itu memang seperti itu ya, riba itu gitu. Hanya ketika ya hari ini kita hidup ya, Allah atas izin Allah disetting dalam sebuah sistem yang mungkin tidak bisa 100% lepas dari itu. Nah, jadi kita akan coba kembali, kita akan lihat terkait dengan jual beli dan riba. Kemudian nanti saya akan coba menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi ini pertanyaannya adalah mohon penjelasan bagaimana menurut Al-Quran tentang model bisnis franchise kafe bayar seikhlasnya gitu ya. Jadi dari sini juga saya kemudian melakukan analisa lah ya, melihat sesuai dengan referensi yang diberikan ada komunitas-komunitas yang berjuang ke arah sana, kemudian menerapkan sebuah sistem jual beli yang kemudian harganya bayar seikhlasnya gitu. Jadi diberitahukan bahwa ini harga pokoknya segini ya, mau bayar berapa terserah saja gitu kan. Nah, cuman ketika saya melihat itu sebenarnya tidak bisa hanya dilihat dari transaksi itunya, tapi kita harus melihat bahwa ternyata di balik sistem itu, komunitas itu sedang berusaha untuk menjalankan sebuah misi tertentu ya, untuk kemudian tadi menghapuskan riba lah gitu ya. Jadi itu hanya dari sisi pricing di ujung gitu, tapi kita juga harus melihat kenapa mereka bisa melakukan seperti itu. Sebenarnya ada perjuangan yang lebih mulia gitu kan. Nah, kalau kita hanya mengambil yang ujungnya, bahwa kayaknya enak ya, jual beli, taruh harga barang kita itu modalnya segini, orang mau bayar terserah dia gitu kan. Mau bayar hanya sesuai dengan modal, ataukah mau ngasih keuntungan berapa seikhlasnya gitu kan. Ya, tapi kenyataannya memang ada hal yang juga akhirnya tidak memenuhi syarat jual beli gitu, karena jual beli kan harus ada kepastian. Misalkan contoh kita ya, artinya ini nggak bisa diterapkan secara umum karena kaidahnya nggak seperti itu ya. Tapi tidak menyalahkan juga komunitas yang kemudian mengusung hal itu karena ada suatu
suatu konsep yang sedang dibangun dan ada perjuangan di sana gitu. Nah, jadi misalkan contoh hari ini ketika kita memanggil seseorang katakanlah untuk memperbaiki misalkan peralatan elektronik di rumah kita, atau misalkan ada sebuah hal yang harus diservis gitu ya, dan itu terkait dengan keahlian dan jasa. Nah, ketika dia selesai melakukan perbaikan, ditanya kira-kira berapa, orang bilang terserah aja, kan bingung kitanya gitu ya. Dan mungkin hari ini banyak yang seperti itu gitu, terserah aja gitu kan ya, mau berapa gitu. Orang jadi pusing konsumen itu gitu. Takut ngasih terlalu kecil, takut ya, kadang ngasih terlalu besar juga takut gitu. Jadi ada keterpaksaan tanpa disadari gitu. Tapi kalau misalkan ya jasanya segini, jelas gitu kan, kemudian orang mau ngasih tip atau tambahan sebagai sedekah, ya itu lebih enak sebenarnya gitu ya, bagi pembeli sekalipun gitu. Nah, makanya syarat jual beli adalah jelas harganya berapa dan bayarnya bagaimana gitu kan, dan barangnya apa gitu. Itu ada di fikihnya gitu ya. Nah, kemudian juga tadi nanti kita akan lihat gitu ya. Ini kalimatnya juga kan yang digunakan adalah model bisnis franchise cafe bayar seikhlasnya. Jadi kata ikhlas pun mungkin kurang tepat untuk digunakan di sana, karena mungkin akan lebih pas kata ridho gitu ya. Karena kalimatnya juga di Al-Quran terkait dengan jual beli adalah atas dasar suka sama suka, ya, saling meridoi kan. Tapi kalau ikhlas itu sesuatu yang hanya untuk Allah gitu. Nah, jadi mungkin karena sudah umum antara ridho dan ikhlas ya sama sajalah kalau dalam bahasa Indonesianya, padahal sebenarnya sangat jauh gitu. Jadi kalau ikhlas itu memang ya al-ikhlas gitu ya, tidak melakukan apapun kecuali semata-mata mengharap wajah Allah gitu. Tapi kalau jual beli kan ya tentu kita banyak apa ya, konflik of interest lah gitu. Di satu sisi kita membutuhkan penghidupan melalui ikhtiar, sarana jual beli, tapi kita juga mengharapkan dengan jual beli yang kita lakukan itu Allah berkahi dan Allahnya ridho gitu. Itu tipis gitu kan ya. Jadi dan itu diperkenankan gitu. Nah, baik, mungkin nanti yang lain-lain juga akan dibahas di sesi yang lain gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan waris juga gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan itu terkait karena bukan dari yang apa namanya tadi itu Seibu, Pak. ya, jadi sebenarnya karena beda apa namanya ini saya tadi udah baca, saya lupa lagi. Ada dua-duanya satu bapak, cuman ada yang tidak seibu. Ya. Ya, cuman kan hartanya dari almarhum suami sudah turun kan. Jadi warisnya sudah dibagi, katakanlah masing-masing istri memperoleh bagian warisnya, sehingga ketika istrinya yang meninggal, nah bagaimana ini hartanya apakah juga turun kepada anak yang tidak satu ibu gitu. Itu sudah lain lagi aturannya gitu. Kalau dalam satu bapak itu semuanya dapat, tapi karena sudah secara sempurna turun ke masing-masing ibu, maka yang turun ke bawahnya pun yang sesuai garis nasab dengan si ibunya gitu ya. Jadi tidak lagi dengan yang ayahnya gitu. Jadi yang pertanyaan ini sebenarnya ke anak-anaknya langsung aja gitu. Itu mungkin kalau yang pertanyaan ini. Baik, ya. Nah, beda halnya kalau tadi jawabannya iya, maka penjelasannya panjang, cuman ini jawabannya tidak gitu ya. Jadi tidak harus gitu, karena beda, sudah beda karena hartanya sudah miliknya gitu, bukan lagi di suami, tapi suaminya sudah meninggal duluan, harta sudah turun secara sempurna. Nah, ketika si ibu tiri, bukan ibu tiri ya, tadi ya ibu sebelah yang kemudian meninggal, ya anak-anak yang sebelah nggak dapat gitu. Nah itu sahabat sekalian. Nah, kemudian kita akan coba mulai masuk ya ke materi yang ada. Baik, kita akan masuk ke materi ya, sahabat-sahabat. Jadi terkait dengan jual beli ini, apa bedanya dengan riba? Jadi kita akan coba lihat dulu dalilnya gitu ya, dan langsung mungkin saya akan jelaskan sekilas di skema ya. Mudah-mudahan
bisa lebih clear gitu pemahamannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya di Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat 2 ayat 254. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, infakkanlah atau belanjakanlah dari apa-apa yang kami rizkikan kepadamu sebelum datang hari tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang yang kafir, mereka itulah orang-orang yang zolim. Kemudian di ayat bawah selanjutnya, Al-Baqarah 275, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, gitu ya. Jadi beda antara jual beli dan riba, ya. Jadi jual beli adalah sebuah bentuk tukar menukar yang saling mendatangkan manfaat, gitu. Ya. Jadi harus ada nilai tukarnya yang sepadan. Kalau nggak ada nilai tukarnya, itu namanya ya tadi mungkin sedekah aja gitu ya, sedekah gitu. Tapi ini jual beli, ya, bai adalah sesuatu yang kemudian ada nilai tukar yang seimbang. Bedanya dengan riba adalah tidak ada nilai tukar yang seimbang gitu. Nah, jadi tadi mengambil harta orang secara batil adalah kita mengambil tenaganya tapi kita tidak bayar. Itu artinya mengambil secara batil gitu, tidak ada nilai tukarnya gitu kan. Adapun berapa nilainya yaitu sesuai dengan kesepakatan gitu. Nah, cuman kita juga harus lihat kadang-kadang ketika misalkan dikaitkan dengan pinjaman atau bunga, seringkali orang menggunakan ayat ini ya dengan mengatakan bahwa ayat yang tadi saling ridho, ya saya pinjem dia ngasih bunga, tapi kemudian dia bersedia, ya kan dianya ridho gitu kan. Jadi sama-sama ridho gitu kan ya. Ya semua orang yang sedang terjepit, terdesak juga terpaksa ridho sebenarnya gitu kan. Tapi ridho itu mungkin lebih pas dikaitkan pertama bukan ridho manusianya dulu. Apakah Allah ridho nggak dengan jenis transaksi itu terlepas dari manusianya sendiri ridho atau tidak. Allah punya aturan yang jelas terkait keadilan gitu kan. Nah tentu keadilan Allah pasti akan terasa adilnya ketika diterapkan dalam konteks manusia gitu kan ya. Tapi seringkali Allah melarang, tapi orang mengambil hujah, mengatakan, ya dia ridho, saya nawarin, saya nggak maksa, dia yang mau ambil gitu kan. Nah kita nggak bisa dengan begitu kemudian karena kita sama-sama ridho, pasti Allah juga oke lah gitu. Nggak seperti itu gitu. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa Allah ridho dengan jenis transaksi itu. Baru kemudian kalau tadi Allah ridho ada berkahnya ya di dalam transaksi tersebut. Nah, jadi di dunia ini kesempatan satu-satunya kita bisa saling silaturahmi melalui banyak urusan kan. Kita juga misalkan jadi kenal nih orang-orang yang punya warung di sekitar rumah kan. Itu karena dimulai dari jual beli mungkin, saling membutuhkan, dia punya bahan-bahan makanan gitu ya. Akhirnya kita ngelanggan gitu kan. Kita sehari-hari aja di rumah tangga butuh gas, butuh air, ya, butuh bawang, butuh sayur, butuh daging. Akhirnya kita ke pasar atau ke warung, kita beli beras dan sebagainya. Dari mulai jual beli jadi pelanggan, lama-lama ya sering ngobrol, akrab, silaturahminya terbangun, ya saling mengenal jadi sebuah komunitas yang satu dan lain saling memberikan manfaat. Tapi kalau misalkan tidak ada kebutuhan itu ya kan lucu juga, tiba-tiba nongkrong di tukang sayur, saya pengen kenalan aja supaya silaturahmi, ya ngobrol-ngobrol gitu kan ya, kan tidak seperti itu juga gitu ya, tidak seperti itu gitu. Jadi tentu Allah yang menciptakan gitu ya hukum itu, bahwa di antara manusia itu saling membutuhkan sehingga apa yang ada di orang lain saya butuh gitu. Nah, gimana caranya saya mengambil manfaat itu? Nah, itu Allah aturkan dalam bentuk muamalah namanya gitu kan. Terlepas dari itu kemudian juga ada sedekah. Jadi itu tolong menolong untuk mengharap wajah Allah tanpa satu nilai timbal balik. Tapi yang lebih banyak muamalah dan itu juga diperkenankan oleh agama gitu. Itu untuk membangun macam-macam penghidupan kan.
Nah, jadi tadi dengan jual beli di dunia ini kita menjadi terjalin silaturahmi karena saling membutuhkan, saling adil, menukar manfaat. Akhirnya semuanya itu bisa berlangsung kehidupan ini. Ya tadi misalkan nanti kita akan bahas juga mata rantai penghidupan dari mulai produsen, kemudian ada distributor, ada kemudian konsumen gitu ya. Itu juga panjang tuh mata rantainya. Satu dan lain saling membutuhkan gitu. Nah, ketika dalam mata rantai itu terjadi transaksi jual beli, misalkan dari distributor kepada agen misalkan, itu kan ada transaksinya juga. Dari agen ke konsumen gitu kan. Konsumen pun bisa wholesale gitu ya, konsumen yang kemudian mengambil dalam partai besar, kemudian ada juga yang konsumen retail yang ke perorangan gitu. Nah, di antara mata rantai itu juga melakukan transaksi jual beli gitu. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik semuanya sistemnya, maka semua mata rantai itu akan bisa jalan, bisa hidup, dan semuanya akan sehat gitu. Dan bayangkan di mata rantai itu banyak nafkah orang kan, ada orang yang bekerja, punya anak, ada yang sekolah, ada segala macam kebutuhan, yang beli mereka-mereka juga kan, konsumen juga kan. Nah, jadi kalau sistemnya berjalan, sebenarnya makmur lah semuanya gitu. Tapi ketika ada kezoliman, ketidakadilan, ada riba yang dimasukkan, itu mata rantai ada yang kepotong gitu. Ada akuisisi yang dilakukan oleh sebuah pihak, yang kemudian dari ujung ke ujung dia yang menguasai semua, yang lainnya dipaksa untuk mengikuti syaratnya dia gitu kan ya. Nah, di situ mulai ketidakadilan. Jadi manusia ingin menguasai semua dari ujung ke ujung gitu. Padahal Allah sudah bagi itu. Ya, masing-masing sudah diberi karunia, sudah diberi rahmat sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, Allah uji sebenarnya gitu. Kan keinginan untuk mengakuisisi, untuk mengambil alih untuk diri sendiri dalam rangka mungkin memperkaya diri, itu juga hawa nafsu kan gitu ya. Jadi ini luas sekali gitu ya. Nah, jadi tadi di dunia ini ada jual beli, yang melalui jual beli ini kita bisa menghidupkan atau kita bisa mematikan gitu. Nah, makanya di situ tadi kalau jual belinya benar sesuai tuntunan syariah, maka melalui jual beli itu akan terjadi banyak pertemanan, persahabatan gitu. Dan di situ juga akan terjadi banyak pertolongan ya, yang kemudian nanti akan menjadi syafaat bagi setiap orang ya. Jadi ada tolong-menolong dalam bentuk transaksi muamalah yang sehat, yang satu dan lain saling mensupport dengan adil. Nah, itu semua nanti akan Allah perhitungkan menjadi bekal-bekal di sana gitu. Jadi akan banyak orang yang puas ketika bertransaksi dengan kita, dan kemudian itu menjadi peringan kita di sana gitu ya. Tapi kalau ketika transaksinya banyak menyakiti orang, banyak menzolimi orang, nanti pun semua orang yang dia pernah bertransaksi di dunia, katakanlah orang itu sudah sejengkal mau masuk surga, itu diadili dulu, dipanggil semua siapa yang pernah dizolimi oleh orang ini gitu. Jangan-jangan setelah semuanya diberikan kesempatan untuk mengajukan perkaranya, banyak kezoliman yang dia lakukan dari transaksi-transaksinya sehingga nggak jadi masuk surganya gitu. Bisa seperti itu gitu. Kalau di hadisnya seperti itu. Nah, jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Nah, kita masuk dulu ya. Jadi kita Al-Qur'an ini sangat penting. Kenapa? Karena tadi kan pertanyaannya apakah boleh sistem jual beli dengan harga seikhlasnya, bayar seikhlasnya gitu. Sesuai Al-Qur'an gitu. Ya, Al-Qur'an tidak secara spesifik mengatakan boleh harga seikhlasnya, nggak begitu kan. Kalau kita mencari panduan Al-Qur'an, kita lihat prinsip dasarnya. Yang pertama adalah tadi berdasarkan sama-sama ridho, kemudian jual beli adalah sesuatu bentuk yang tinggi agar orang kemudian bersilaturahmi, dan itu bisa menjadi syafaat ya, memperoleh keuntungan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi amal-amal dengan melakukan transaksi-transaksi muamalah sesama manusia, itu ada yang kemudian terkonversi menjadi keuntungan akhirat, ada yang untungnya di dunia saja, di akhiratnya nggak dapat gitu. Seperti itu. Jadi bisa aja dia untung, tapi karena ada kezoliman terhadap orang lain,
tampak untung di dunia, tapi ketika wafat ternyata dia tidak ada sama sekali di sana keuntungannya, yang ada kerugian, mempertanggungjawabkan. Nah, kita lihat lagi berikutnya di Quran Surat Al-Ma'idah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Sesungguhnya syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan di antara kamu permusuhan dan kebencian di dalam Al-Khamr dan Al-Maisir, gitu kan ya. Jadi kita sudah pernah bahas ya terkait Al-Khamr dan Al-Maisir. Secara umum Al-Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan kan, atau spesifiknya minuman yang jika diminum itu memabukkan gitu, minuman keras lah begitu ya, yang kemudian merusak akal sehingga orang tidak bisa berpikir lurus ya. Dan kemudian Al-Maisir adalah judi, untung-untungan gitu kan ya. Tapi kita elaborasi bahwa ini juga ada indikasi makna bahwa yang disebut Al-Khamr itu segala sesuatu yang memabukkan itu bukan sesuatu yang dikonsumsi, itu bukan hanya yang sifatnya fisik, bukan hanya yang sifatnya makanan, tapi pengetahuan juga sama. Jadi ketika seseorang belajar ataupun mengkonsumsi pengetahuan yang salah, ya tadi misalkan tata cara untuk kaya cepat misalnya, dengan cita-cita dunia ya, mengikuti dengan keinginannya hawa nafsu, mungkin melihat beberapa profil yang sukses, kemudian dia dijadikan role model, kemudian dia menyampaikan terkait kiat-kiat sukses itu. Nah, itu memabukkan juga. Akal pikiran manusia akhirnya mabuk dengan cita-cita terhadap dunia, melupakan tujuan kan gitu. Nah, sehingga tidak bisa lagi berpikir lurus, tidak bisa menempuh jalan yang lurus lah gitu. Dia dihalangi oleh segala macam homer gitu ya. Segala macam gogoda dunia lah seperti ini. Nah, kemudian di dalam mengambil langkah pun kemudian menggunakan maisir tadi. Semuanya tanpa ada dasar yang jelas, untung-untungan, oportunistik. Seakan-akan Allah itu tidak menyediakan rizki dan manusia itu harus cari peluang sendiri, untung-untungan gitu. Padahal kita tahu bahwa Allah memberikan karunia kepada setiap orang dan setiap orang hanya harus beramal soleh saja. Tapi ya secara teknis amal soleh artinya mensyukuri apa yang Allah mudahkan, kemudian di sana ada rizkinya gitu ya. Tapi ini ketika ada macam-macam tadi model untuk menghasilkan uang, dia tidak berpikir panjang seperti ya berjudi, bertaruh gitu ya. Ya syukur-syukur jackpot, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Kan nggak ada salahnya dengan hadiah yang sebesar itu, kita cuman masuk ikut sekian. Tapi kan itu efeknya bukan hanya satu kali. Ketika dia menang pun dia akan tergantung dengan sistem itu. Mana ada orang yang sudah menang perjudian, dapat keuntungan sekaligus besar tanpa katakan harus usaha yang keras. Sudah menikmati kehidupan itu, kemudian harus bekerja lagi seperti pada umumnya orang, ya, berkeringat, berjuang, mensyukuri apa yang ada, udah nggak mau, udah capek. Kenapa? Karena sudah biasa dapat enak gitu. Dan itu akan dijadikan sebuah pola yang dikejar terus-menerus gitu. Ya mungkin menang satu kali, sisanya seumur hidup terus aja mengikuti sistem itu meskipun gagal dan sampai terlilit hutang gitu kan. Karena mimpi terus bahwa mudah-mudahan bisa menang lagi kayak kemarin. Jadi efeknya itu jangka panjang sebenarnya. Sama dengan orang yang bertanya kepada dukun, sama aja. Karena orang bertanya kepada dukun, kepada sihir gitu ya, terkait sebuah pertanyaan, kemudian ketika benar, dia jadi percaya gitu. Seterusnya akan terus bertanya. Kenapa? Karena benar dia itu gitu, dia ngerti masa depan gitu ya. Jadi nanya terus ke orang pintar, nanya terus ke dukun gitu kan. Paling mungkin benernya satu gitu. Itu pun untung-untungan benernya. Kan kita tahu kisahnya itu ada jin yang suka naik ke atas, mencuri pendengaran, kemudian pendengaran yang dicuri-curi itu diceritakanlah kepada para penyair, ya, orang-orang yang kemudian menekuni profesi sihir, kemudian tadi perdukunan, ya, karena berteman kan. Nah, akhirnya nanti kayaknya yang saya dengar itu pembahasannya begini gitu. Kadang-kadang salah, kadang-kadang diterka-terka pas kebetulan tepat gitu kan ya.
Tapi efeknya kepada yang bertanya apa? Seumur-umur akan percaya gitu kan. Awalnya iseng-iseng ternyata benar, berikutnya akan percaya terus, akidahnya langsung rusak gitu. Itu yang bahaya. Jadi nggak usah didekati, kita nggak butuh sebenarnya yang begitu-begitu. Nah, justru hari esok tuh goib ya. Kita mengatakan insya Allah. Kalau goib itu artinya hari ini aja perbaiki, Allah yang memperbaiki besok ya. Jadi nggak usah diintip-intip gitu. Malah lebih banyak merusak akidah gitu. Jadi sama aja nih. Gitu. Nah, jadi tadi kita tahu bahwa setan itu melalui tadi macam-macam pengetahuan yang salah, yang dasarnya hawa nafsu, ingin mengejar hal-hal yang mungkin sifatnya materi, kebendaan. Kemudian orang menjadi sangat ambisi, jadi sikut-sikutan gitu. Nah, ini jadinya kan itulah keinginannya setan, sehingga dengan mengejar dunia itu menghalangi dari mengingat Allah dan sholat gitu ya. Jadi dia nggak ngerti antara kaitan sholat dengan rizki apa. Ya. Nggak usah sholat, yang penting kerja aja yang keras gitu. Kerja yang smart, yang pandai, yang pintar gitu kan ya. Pastilah rizkinya akan besar katanya gitu kan. Padahal rizki itu sebenarnya menyangkut dunia akhirat. Kalaupun dapat itu hanya yang bagian dunia, itu pun yang Allah izinkan, yang sudah Allah aturkan pasti dapat gitu. Tapi di akhiratnya jadi rugi gitu kan. Hal-hal seperti itu kadang-kadang nipu soalnya. Nah, kemudian selanjutnya di Quran surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat 64. Ya. Jadi ini saya highlight yang hitam saja ya. Ini. Dan ini kepada syaitan ya, kepada iblis, ya Allah yang memerintahkan ya. Ya, dan berserikatlah, ya, bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah kepada mereka gitu. Jadi ini tapi Allah sudah terangkan di Al-Quran gitu. Jadi kepada iblis, kepada syaiton, Allah persilakan ya. Silakan dipukau ya. Mereka dibikin takjub dengan suaramu katanya. Wah, dengan konsepsi, dengan gagasan yang luar biasa, canggih ya. Dengan orasi yang pandai, kita jadi terkesima, ingin apa ya? Jadi mengikuti orang-orang yang tadi, yang pandai untuk berkonsep tapi disampaikan dengan cara yang menarik lah begitu ya. Nah, dan disuruh dikerahkan pasukan berkuda dan yang berjalan kaki, luar biasa ya. Jadi syaitan itu membantu tuh. Jadi mereka membuat gagasan ya dengan konsep-konsep yang menarik tentang kemapanan hidup ya. Ijlun tuh anak sapi ya, sapi emas tuh yang di Bani Israel tuh seperti itu juga. Samiri kan yang ngambil jejaknya Jibril kemudian melempar ke patung sapi emas gitu ketika Nabi Musa sedang naik ke Tursina. Nah, kemudian itu karena ada penyakit hati di dalamnya masih menginginkan menyembah anak sapi gitu. Ingin keabadian, ingin hidup tuh mapan gitu ya. Sama dengan waktu Nabi Adam dilarang untuk memakan pohon khuldi karena belum saatnya gitu. Tapi digoda oleh syaitan, kalau kamu makan itu, kamu abadi, kamu jadi memahami apa yang diketahui oleh malaikat, diberi pasangan yang kemudian ikutlah gitu ya, mensupport, akhirnya ngambil, akhirnya terbuka pakaiannya kan. Jadi sebenarnya hal yang sama itu diceritakan di Al-Quran. Nah, jadi bersekutu dengan mereka ya, melalui harta dan anak-anak, dan beri mereka janji gitu. Dan tidaklah setan menjanjikan kepada mereka selain tipuan ya. Jadi bohong semua gitu di belakangnya itu gitu. Yang jelas jadi rame, jadi sikut-sikutannya pasti gitu. Udah pola kerjanya sikut-sikutan, ambisi, nyakitin orang, takut nggak kebagian, ya kan? Belum pula tentu untung di belakangnya gitu kan ya. Itu seperti itu, dan banyak orang yang kejebak gitu. Ya satu dua lah yang berhasil gitu. Ya, sisanya yang ngikuti jalan mereka ya buntung semua gitu. Kalau yang tadi yang kelihatan untung, toh untungnya sementara juga, ketika wafat itu akan langsung dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sahabat-sahabat kalau lihat ya. Jadi nah, ini ya kita lihat nih di skema ini nih, kalau apa namanya penjual pembeli ya. Jadi kan
selalu ada penjual pembeli begitu ya, ada penjual pembeli. Nah kemudian apa namanya, ini akan melakukan transaksi begitu ya. Bahkan orang yang bermitra usaha pun tidak bisa sendirian, namanya bersyirkah itu kan harus lebih dari satu orang gitu. Nah, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat ya, selama tidak ada pengkhianatan di antara mereka gitu. Termasuk dalam jual beli, kalau tidak ada pengkhianatan antara penjual pembeli, ya, ini yang turun adalah berkahnya Allah gitu. Jadi yang turun dari jual beli yang Allah, yang mabrur itu ya, yang Allah terima, itu adalah berkah gitu. Itu adalah berkah gitu. Nah, berkah sendiri adalah sesuatu yang terus-menerus ada gitu. Jadi meskipun sedikit tapi dia langgeng gitu. Meskipun yang dimiliki apa ya, tidak berlebihan, tapi dia cukup terus-menerus gitu. Itu berkah itu, sedikit tapi memadai gitu. Beda dengan yang banyak tapi kemudian itu bisa kapanpun hilang gitu. Jadi kalau berkah itu dia menetap gitu, dia akan menetap gitu. Seperti kalau dalam kamus Arabnya seperti unta yang duduk gitu katanya. Jadi rizkinya tuh nggak akan kemana-mana selama tidak ada pengkhianatan. Jadi kalau antara penjual dan pembeli ya itu tadi, bagaimana antara penjual pembeli bisa melakukan transaksi dengan adil, sama-sama ridho ya, ridho yang sebenarnya, satu dan lain itu merasa memperoleh manfaat. Ya. Bayar belanja ke warung, produknya selalu baik, kalaupun produknya nggak baik, itu ada penjelasan dari si penjualnya bahwa ini supplier yang biasa sedang libur, jadi ini ambil dari yang lain, mungkin agak beda dengan yang biasa saya kirim, sehingga ekspektasinya si pembeli ngerti ya, ini kok beda, oh kemarin si abang bilang bahwa ini dia memang suppliernya yang biasa lagi sedang ada halangan gitu ya, sehingga dia mengambil dari supplier lain, sehingga terjadi permakluman, misalkan contoh begitu ya. Atau dia nyari supplier lain yang kualitasnya sama persis agar si konsumennya nanti tidak kecewa karena sudah biasa menerima barang yang sekualitas itu gitu kan. Tapi kalau buah-buahan ya tentu ada musimnya ya, meskipun dari kebun yang sama kadang-kadang belum tentu cita rasanya sama kan. Ada faktor musim sehingga diperkenankan ada perbedaan kualitas sesuai dengan musim-musimnya gitu. Nah jadi yang disebut pengkhianatan itu atau amanah lah lawannya, itu tidak terbatas ya. Antara penjual pembeli selama mereka baik dalam muamalahnya, Allah menjadi yang ketiga dan Allah turunkan berkah dari kepada keduanya gitu. Nah di sisi lain, tadi syaitan kemudian disuruh berserikat melalui harta dan anak-anak dan diberikan janji ya. Jadi kalau Allah itu nanti dari atas, kalau syaitan itu dari 4 penjuru arah kan, kiri kanan depan belakang gitu. Nah pintu masuknya gitu. Nah kita harus ngerti pintu-pintu masuk itu dan harus hati-hati jangan sampai tergoda. Misalkan tadi dari depan, karena panik, karena memang ada kebutuhan yang mendesak, sehingga ambil keuntungannya melebihi dari kewajaran. Atau ingin untung besar, ditukar si kualitasnya, dia dapat supply yang lebih murah, dijual konsumen dengan harga yang sama dengan yang biasa dia jual sebelumnya, ya tentu konsumen akan komplain kan. Ya kenapa dia lakukan itu? Karena terdesak, ada kebutuhan harus ngejar setoran misalkan gitu. Jadi kita harus hati-hati bahwa dari depan, kiri, kanan, belakang itu setan akan terus menggoda, ya, mengerahkan pasukannya untuk berserikat agar ini terjadi pengkhianatan dari kedua belah pihak yang sedang bermuamalah. Nah yang terjadi, yang bahaya adalah berkah ini yang dicoret kan, berkahnya yang hilang gitu. Jadi tadi dia dapat untung dengan cara memanipulasi tadi karena ada sebuah keterdesakan, untung satu kali, sisanya jadi rugi gitu. Karena berkahnya Allah cabut gitu. Tapi kalau yang tadi, untungnya cuma sedikit, tapi karena ada berkah Allah, ya rizki kan dari Allah ya. Jadi bentuk muamalah kita itu memang kita lakukan memang untuk mengharap wajah Allah tadi ya. Ya tentu tadi kita memberi harga dengan kewajaran. Gitu. Nah ini agak berbeda dengan yang katakan tadi,
ya bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya itu ya ada yang sepakat, ada juga yang makin pusing konsumen. Ya, bayar seikhlasnya itu bingung mau menghargai berapa gitu. Mau bayar berapa gitu. Sehingga bisa jadi ada temennya mungkin belanjanya berdua gitu kan. Yang satu bayar lebih, yang satu mau bayar pas jadi malu, jadi nggak enak. Ya, oh orang lain itu sedekah dia bayar seikhlasnya dengan memberikan sekian. Akhirnya karena kita lihat, masa saya bayar sesuai dengan harga yang ada, nggak ada sedekahnya, malu dong nanti gitu. Nah itu udah jadi riya itu. Jadi tidak lagi mengharap wajah Allah, kan jadi kebayang betapa susahnya gitu kalau kita ingin mengharap wajah Allah tapi kemudian dengan sistem itu dia harus bebas aja gitu. Dan bisa jadi tadi ada orang yang kemudian bayar dengan seikhlasnya, dia bayar dengan yang sesuai. Ya karena ada orang lain yang biasa tadi sedekah dilebihkan, orang yang biasa melebihkan itu melihat orang yang bayar dengan secukupnya, kemudian mengomentari dalam hati kan, wah ini pelit nih orang ini nih, ya kan? Kan harusnya bayar seikhlasnya itu kita bersedekah ya, ini kok bayar selalu ngepas gitu kan? Nah itu jadi makanan setan juga, dijadikan permainan orang merasa dirinya lebih baik. Nah itu kenapa sistem itu harus hati-hati dalam ngedesainnya. Nah ya hal seperti itu ya. Kita lanjut dulu, kemudian kita lihat ini di ayat selanjutnya, Quran Surat An-Nisa, ayat 29 ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil gitu. Kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka gitu, sama-sama ridho di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi tadi yang skema yang sebelumnya saya jelaskan itu, ya, ketika dia memaksakan sebuah transaksi, kemudian ada ketidakridoan, bisa jadi untung, tapi dia membunuh dirinya sendiri gitu. Karena hal-hal yang kemudian menimbulkan kezoliman itu akan menutupi jiwa, ya, sehingga terblok rezekinya. Tadi kalau dalam konteks jual beli, berkahnya jadi Allah ambil kan, Allah angkat gitu. Akhirnya makin susah ke depan, yang tadinya udah lancar kok jadi susah gitu. Ya karena ada sesuatu yang harus dia perhatikan dalam cara dia bermuamalah tadi gitu. Nah kemudian selanjutnya kita lihat di Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dan apa yang kamu berikan ya dari riba untuk menambah pada harta manusia, maka tidak ia bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan ya dari zakat dengan mengharap wajah Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Jadi sebenarnya kita bicara tadi ya, alasan riba pun sebenarnya ingin melipat gandakan harta kan. Nah, di sini Allah kemudian menjelaskan bahwa orang yang mengeluarkan zakat dengan mengharap wajah Allah, mereka yang melipat gandakan, bukan orang yang melakukan riba gitu. Kalau orang yang melakukan riba itu boro-boro melipat gandakan, yang ada menghanguskan sebenarnya gitu, gitu kan ya. Karena kezoliman itu menjadi dosa yang kemudian nanti akan tetap dikisos gitu. Tadi persoalan di awal kita melihat bahwa akan berenang di sungai darah, diisi batu gitu ya. Tenggelam di sana, nggak bisa keluar, masuk ke pusaran itu gitu ya. Itu karena darah kezoliman ya yang kemudian dia lakukan dengan pola-pola transaksinya. Dan nanti di akhirat semua itu akan meminta pertanggungjawaban. Jadi bayangkan orang yang menciptakan sistemnya dipakai oleh semua orang di dunia, ya dapatlah sahamnya ya di sana ya. Gitu. Karena sistem itu kemudian merusak, membunuh mata rantai penghidupan gitu. Lihat ya. Jadi tadi ada ayat yang kemudian Allah memperbandingkan antara riba dan jual beli, tapi dalam ayat yang barusan itu yang diperbandingkan adalah antara riba dan zakat gitu ya. Jadi tadi kita kalau dari ayat tadi, kalau seandainya zakat itu ya, ini zakat itu dengan mengharap wajah Allah itu yang melipat gandakan ya. Melipat gandakan, jadi di sisi Allah itu timbangannya menjadi berat lah gitu ya. Sementara riba ya,
itu dia justru menghanguskan gitu. Jadi kita lihat di sini ya, sahabat-sahabat. Kalau nanti timbangannya itu di akhirat kan al-haq ya. Jadi ketika setiap orang ditimbang, itu timbangannya bukan amal gitu. Tapi timbangannya adalah al-haq. Jadi kalau amalnya yang sesuai dengan al-haq, itu masuk timbangan. Amalnya baik tapi nggak sesuai dengan al-haq, itu tidak masuk ditimbang gitu. Nah, itu yang harus kita pastikan bahwa semua transaksi yang kita lakukan, itu ada dasar kebenaran di belakang itu. Ya, jadi kalau kita nolong orang, kita meringankan orang, itu ada dasar kebaikannya. Kalau kita misalkan melawan orang lain, kita marah kepada orang lain pun harus ada timbangan di belakangnya, ada timbangan syariahnya. Ya, syariah bukan mengatakan bahwa kita nggak boleh marah, tapi kapan harus marah, berapa marahnya, karena apa marahnya, itu ada gitu kan ya. Nah, ketika kita marah karena misalkan agama Allah yang dihina, ya kan, itu menjadi besar timbangannya di sisi Allah gitu. Tapi kalau marahnya karena misalkan tadi ego, ya jadi kecil timbangannya gitu kan. Hal-hal seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang sabar nggak pernah marah itu lebih baik, tergantung ya konteksnya apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kita lihat tadi kalau riba, prinsipnya riba itu kan ketika kita punya harta kita timbun, ya. Ya, kalau zakat, kalau kita dapat surplus, kita harus mengeluarkan yang bagian orang lainnya. Jadi bayangkan kalau seandainya tadi kita memperoleh penghasilan, ya kita sisihkan sebagian dari harta itu untuk hak orang lain, sebagaimana yang diatur di Al-Quran ya, di syariah, ada zakatnya gitu. Nah, itu dikumpul-kumpul oleh semua orang yang kemudian membayar zakat, dikelola oleh amilin, ya, itu kemudian disirkulasikan kepada 8 asnaf ya, sesuai yang Allah Allah yang menentukan asnaf itu siapa saja, dan kemudian mereka dihidupkan, ya, dikeluarkan dari keasnafannya, dimakmurkan, dibangun sarana jalannya, bukan hanya jadi zakat itu bukan hanya menyantuni seumur hidup orang yang nggak punya daya, enggak. Tapi zakat itu untuk kemudian menghidupkan orang. Ya. Ya mungkin awalnya ya dia diberi santunan, tapi diberi ilmu juga, diberi sarana peralatan, dengan pendampingan. Ya. Tapi kalau kemudian orang itu mengharapkan zakat, ya berlindung di balik asnaf fakir dan miskinnya, kemudian akidahnya melenceng, ditutup pintu zakatnya, jangan dikasih. Karena bukan untuk yang seperti itu. Ya. Itu haknya Allah, Allah kasih distribusi ke orang-orang miskin, tapi bukan berarti agar mereka bergantung kepada harta dan bantuan orang melalui zakat. Ya, justru zakat itu adalah sebuah sarana yang Allah sisihkan dari harta orang-orang kaya, Allah taruh, ya, Allah titipkan, yang harus membangun tadi daya, ya, sehingga orang-orang yang tadinya adalah mustahik ya, penerima zakat, mereka semakin maju, semakin berkembang, semakin berdaya, menjadi muzaki ya. Itu menolong yang lain gitu. Jadi Islam itu harus saling memperkuat. Jadi alih-alih mereka menimbun, mereka mengeluarkan dalam bentuk sedekah-sedekah yang wajibnya zakat, ada lagi infak, prinsipnya sama, membangun kehidupan. Nah, kalau sekarang kan enggak kita, misalkan menimbun harta contoh, bukan nggak boleh nabung di bank, tapi kita kan hari ini setiap kali ada penghasilan, ada sisa, kita tabung, kita tabung, kita tabung. Sampai akhirnya si keamanan, rasa aman secara psikologis itu dilihat dari ukuran nilai tabungan. Gitu. Kalau misalkan tabungannya masih senilai di atas sekian, wah masih aman gitu kan. Kalau sudah di bawah nilai tertentu, mulai deg-degan, mulai khawatir kehidupan gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian itu yang mendasari, dimulai dari dia menimbun, awalnya nabung, tapi kemudian gimana caranya supaya pokoknya nggak berkurang kalau dipakai untuk makan. Akhirnya carilah sarana untuk memutarkannya, sehingga pokoknya utuh, tapi dapat surplusnya. Nah, itu ditaruhlah melalui instrumen perbankan yang ada, lewat fund manager dan sebagainya. Ya tentu dikelola dengan cara yang akhirnya ribawi, ya.
Karena dia harus mengembalikan bunga kepada orang yang nabung, ada keuntungannya, nah dia harus muter-muter uang itu, digelontorkan kredit dan lain sebagainya. Itu jadi sistem gitu. Ternyata yang repotnya, kita dikasih misalkan contoh ya dalam kontekstual lah. Kita diberikan penghasilan yang baik, dijadikan orang yang berkecukupan bahkan lebih, tapi karena tadi ada sistem perbankan yang sudah dimaklumi oleh semua dan menjadi standar hari ini ya, ketika orang punya uang pasti akan, kalau nyimpan sih nggak apa-apa, tapi tadi ya ikutan bahwa itu menjadi tempat untuk menginvestasikan, itu yang bahaya. Nah, dia punya tetangga atau dia punya saudara yang punya keahlian di bidang tertentu yang membutuhkan modal kerja. Padahal tinggal ngobrol sebenarnya. Ya, yang satu punya kompetensi, punya keahlian, yang satu punya rezeki yang berlebih, sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian mau join nih ceritanya usaha bersama, tapi dibuatkanlah bisnis modelnya yang bagus dan dipastikan yang mengelolanya amanah kan gitu ya. Kemudian ya kerjasamalah bersirkah gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Ya tadi tetangganya, ya saudaranya punya uang, punya kelebihan, dimasukkan ke bank, yang punya kompetensi butuh modal kerja, minjemnya ke bank gitu. Jadi padahal tinggal ngobrol, tapi karena tadi sudah dibangun, ya saya punya uang ya segitu-gitunya untuk makan, saya taruh di bank, ya kalau kamu butuh modal, ya kamu pinjem aja ke bank gitu. Akhirnya seperti itu gitu. Padahal itu kan akan dipertanggungjawabkan ya. Gitu. Ya jadi sistemnya makmur gitu, karena orang akhirnya individualistik, tidak lagi melihat bahwa ada tanggung jawab dari harta atau kelebihan yang ada untuk menghidupkan yang ada di sekitarnya gitu. Dengan catatan yang di sekitarnya juga bisa amanah gitu. Nah, jadi tadi itulah bentuk pelipat gandaan dari zakat itu, dikumpulkan kelebihannya, kemudian membangun tadi duafa, fakir miskin ya, dalam bentuk santunan maupun peralatan, kompetensi, sehingga mereka jadi berdaya ya dan kuat ke perekonomian umatnya gitu. Sementara kalau riba tadi kecenderungannya adalah menimbun harta ya, meskipun awalnya hanya nabung tapi lama-lama menjadi kebiasaan, takut membelanjakan karena tadi takut nilainya berkurang. Jadi faktor keamanannya jadi berkurang juga ya. Apa namanya, seakan-akan jadi jaminan keamanannya karena uangnya berkurang yang di tabungan, jadi juga berkurang gitu. Padahal tadi kan ayatnya adalah mumpung masih ada hari jual beli dan persahabatan dan syafaat. Ya. Nanti kalau misalkan punya tabungan banyak, uangnya tidak dimanfaatkan untuk memberikan membangun kehidupan, ya, memberi manfaat bagi orang lain, mensirkulasikan dalam kebaikan, ya uangnya banyak di tabungan tapi orangnya meninggal besok gitu. Kebayang kan itu seperti apa gitu. Jadi riba dimulai ya dari situ gitu, karena orang tuh takut kurang, maka kemudian orang melihat, wah ini yang mereka takut hilang pokoknya, kita bikin aja sistem A, B, C, D, pasti mereka mau nih. Padahal banyak yang jeblos juga ya. Karena saking ingin mengamankan, ingin melipat gandakan dengan bentuk model-model investasi yang beragam, sehingga alih-alih untung makin buntung sebenarnya gitu ya. Hanya diiming-imingi dengan yield keuntungan margin yang tinggi gitu oleh orang-orang yang kemudian memanfaatkan kekhawatiran masyarakat tadi gitu kan. Nah itu tadi, jadi mereka melipat gandakan dengan cara yang ada kezoliman lah di dalamnya, dipinjam-pinjamkan kepada orang yang susah, udah tahu nggak bisa bayar tetap dipinjemin karena dari bunga berbunganya dapat untungnya. Nah kemudian dia membunuh kehidupan ya, memutus mata rantai karena tadi dengan orang semua naruh di bank, kemudian memasukkan ke instrumen investasi sehingga fund manager di sana bisa mengolah uang itu untuk mengakuisisi banyak mata rantai yang ketika ingin diambil alih oleh mungkin seorang pengusaha misalnya ya. Nah itu malah membunuh mata rantai kehidupan. Karena orang itu kalau dapat fasilitas perbankan, dapat dukungan keuangan ya, tiba-tiba liar pikirannya ya. Kita beli ini aja, kita beli aja tanah sendiri. Ya, kita akuisisi ini sumber bahan bakunya gitu. Tapi kalau dia uangnya terbatas kan, yuk kita kerjasama dengan pemilik tanah. Kita kerjasama dengan supplier, gimana caranya, gimana sistemnya, biar sama-sama diuntungkan. Jadi berpikirnya itu jadi
jadi dalam sistem yang baik ya. Tapi kalau dikasih uang itu gimana akuisisi, ribet lah. Kerjasama dengan orang kita beli aja gitu kan. Tapi justru alam syaitan lebih banyak main di sana gitu. Lebih banyak main di sana. Nah, jadi tadi kira-kira kalau riba itu ya tidak bertambah di mata Allah ya, di sisi Allah. Kenapa? Ya meskipun secara dunianya bisa bertambah, tapi karena kezoliman yang terjadi dengan sistem itu ya, karena itu hawa nafsu memperturuti, difasilitasi, maka sistem itu akan terus-menerus punya efek menzolimi gitu. Nah, sehingga meskipun untung di dunianya makmur, tapi belum tentu di akhiratnya selamat kan. Nah, tapi tadi yang zakat kita keluarkan, diolah, menghidupkan perekonomian umat, itu yang kadang-kadang kita keluarin zakat aja gitu ya. Tanpa dipikir-pikir gitu kan. Tapi kita ikut sahamnya gitu. Kita dapat sahamnya. Nah, tapi bukan hanya zakat sebenarnya di sini ya. Zakat itu yang memulai tadi sebagaimana riba dimulai dari keinginan nabung, keinginan supaya bertambah saldo yang ada di rekening bank gitu ya. Nah, kalau yang kebaikan dimulai dari zakat dulu lah. Dari zakat mungkin senang ya lihat uang zakatnya dipakai untuk menghidupkan perekonomian, banyak orang yang terbantu, banyak anak-anak yang kemudian putus sekolah juga bisa difasilitasi, mulai senang ingin bantu orang lain, di luar zakat akhirnya ingin juga berinfak ya. Di luar infak tadi ya udah saya punya uang, kita kerjasamakan saja supaya membangun kehidupan, terus dia akan terus meningkat rasa ingin berbuat baiknya gitu. Nah, sehingga nanti timbangan al-haknya akan semakin besar perhitungannya di sisi Allah gitu. Ini sekilas saja tadi ya seperti itu ya. Ya ada produsen, ada distributor, ada konsumen. Jadi bayangkan ini adalah mata rantai yang utuh ya. Ini semuanya ini ada kehidupan kan di sini ya. Nah, ini semuanya ada mata rantai ya. Dari ujung sampai ujung gitu ya. Nah, ini kan semuanya itu kalau ini adalah RP harga jual gitu ya konsumen, di sini ada RP HPP lah gitu ya. Harga produsen gitu. Nah, di sini kan banyak mata rantai ya, dari mulai distributor, agen dan lain sebagainya. Ada juga produsen di level ini gitu ya, di level tengah ini. Jadi mungkin yang ini adalah bahan baku gitu kan. Yang ini adalah yang mengolah menjadi sebuah produk turunan ya dari bahan baku tertentu gitu kan. Nah, semuanya itu ada mata rantai penghidupan di sana. Di situ ada nafkah gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya masing-masing itu amanah di dalam, ini juga bersirkah sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini sistem dari ujung ke ujungnya sirkah ta'awun lah gitu ya, sirkah tolong menolong dalam bentuk mata rantai yang sehat, itu ada berkah Allah juga. Tapi kalau tadi kemudian tiba-tiba ada fasilitas kredit gitu ya di atas, fasilitas kredit gitu, ini anggaplah pakai dana yang riba gitu kan ya, ini akan diinjek gitu, ini akan diinjek permodalan ketiga-tiganya, ke produsen dikasih kredit produksi, ke konsumen dikasih kredit konsumsi, ke distributor juga sama dikasih gitu kan, kredit distribusi itu ya. Nah, sehingga mata rantai ini menjadi liar gitu, yang dibiayai itu ingin mengakuisisi ke belakang, ingin mengakuisisi ke depan gitu, sehingga menumpuk-numpuk harta kekayaannya numpuk hanya di satu orang gitu. Nah, itu sistem riba seperti itu kan. Jadi kenapa tadi kemudian sistem mata rantai riba itu membunuh ya, karena banyak mata rantai kehidupan dengan orang dikasih fasilitas pendanaan yang besar, hawa nafsu itu ingin mengakuisisi gitu. Nah, mungkin yang terakhir ini tadi menjawab pertanyaannya. Nah, kira-kira begini. Jadi skema penjelasan jual beli bayar seikhlasnya, tidak ada larangan gitu. Itu boleh, tapi agak kurang sesuai sebenarnya dengan prinsip jual beli gitu kan. Makanya tadi banyak bahaya lah yang bisa ditimbulkan, selain mungkin juga ada kebaikan. Cuman kalau mengacu kepada beberapa komunitas yang sedang memperjuangkan agar sistem riba itu hilang,
ya itu bagus juga gitu ya. Tapi tidak bisa diterapkan secara umum. Ya, karena tadi mungkin karena komunitasnya punya misi yang sama, jadi mereka beli seikhlasnya, membangun komunitas ya, beli dari anggota untuk anggota seperti itu ya. Tapi kembali secara prinsip yang umum berlaku, ya harusnya ada harga gitu yang jelas. Kemudian kalau dia mau melebihkan, ya itu silakan gitu kan. Tapi nggak bisa ini modalnya, kamu mau bayar saya berapa, mau ngasih keuntungan berapa, terserah kamu gitu. Itu menciptakan tadi banyak ruang-ruang yang kemudian yang biasa memberi lebih besar, mengomentari yang mungkin uangnya pas-pasan, jadi belinya sesuai harga yang umum aja gitu kan ya. Atau tadi yang memberi harga lebih besar, membayar lebih banyak karena malu di kiri kanan ada orang yang lihat gitu kan. Itu jadi bisa terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat dalam sistem umum jual beli kan seperti ini ya. Ada penjual, ya. Nih, ada penjual, ada pembeli gitu kan ya. Nah, kemudian ada barangnya, ya. Yang ini memberikan barang, yang ini ya bayar pakai uang kan, berapa harganya kan jelas. Nah, inilah pengadaan barang pun ada ongkos-ongkos terkait ya. Dimulai dengan menentukan harga barang atau jasa itu bahan baku dulu, kemudian ada ongkos-ongkos, ya, ada ongkos produksi, ada ongkos kemasan, ada ongkir juga barangkali. Kemudian kalau dia melakukan upaya pemasaran, maka dia juga membuat flyer, brosur, tinggal nanti dia bagi berapa unit yang akan dijual, dibagi ongkos pemasarannya, jadi dibebankan kepada harga gitu kan ya. Nah, sehingga keluarlah HPP. Jadi kalau misalkan tadi bahan baku dan ongkos-ongkos itu X, kemudian HPP itu jadi HPP ya, harga pokok produksi ya, dari mulai bahan baku sampai ke produk jadi, sampai dikemas barangkali. Kemudian di sana dia ambil margin ya, keuntungan. Nah, barulah dia tentukan Z-nya harga jual kan. Nah, di sini kan tadi kalau seandainya misalkan harga jualnya tidak ditentukan, artinya apa? Artinya rumusnya jadi banyak ketidakpastian gitu. Jadi gini, harga jualnya Z-nya tanda tanya. Kalau ditanya berapa nih harga jualnya? Ya terserah kamu gitu. Pokoknya ongkosnya segini, HPP-nya segini, modalnya segini, saya jual terserah kamu mau bayarnya berapa, mau dilebihin atau mau bayar sesuai modal. Kan jadi tanda tanya gitu kan. Nah, kalau tanda tanya berarti yang pasti hanya HPP-nya, Y-nya marginnya juga nggak jelas gitu kan ya. Nah, kemudian tadi bahwa betul bahwa kita ada ayat yang kita harus tawakal, kita harus takwa ya. Nah, Allah memberi rezeki yang tak disangka gitu. Tapi ada yang terukur juga gitu. Jadi kalau di sini kita tetap harus terukur berapa margin yang diambil, apakah harga jualnya jadi kemahalan atau enggak. Kita survei harga yang berlaku. Nah, karena HPP-nya itu mungkin bagus, ya murah, sehingga kita bisa mengambil margin yang baik, gitu kan ya. Dengan harga jual yang standar, maka kita punya keuntungan yang lebih. Sehingga kalau kita nggak punya modal sendiri, kita butuh permodalan, kan kita akan ngajak orang lain ya untuk bagi hasil menghidupkan usaha ini. Dan di situ juga dibikin proyeksi. Jadi dengan margin yang tadi, kalau modalnya segini, kalau sebulan terjual sekian unit, ini bisa dikembalikan modalnya dengan catatan penjualannya lancar 6 bulan. Balik modal kan gitu kan ya. Tapi tidak boleh mengandalkan hitungan itu. Hitungan itu harus ada gitu untuk membangun dasar kerjasama. Tapi semua juga harus bertawakal dan bertakwa pada Allah bahwa yang penting kita tadi jujur, kita sudah punya model yang bagus, ada keuntungan meskipun tidak besar, ya. Nah, kita layani konsumen dengan baik, jangan ada tipu menipu. Semoga Allah berikan rizki yang tak terduga di luar dari yang sudah kita proyeksikan. Nah, itu lebih tepat sebenarnya gitu. Nah, itu mungkin sahabat-sahabat terkait dengan pertanyaan jual beli seikhlasnya itu
tidak ada larangan, tapi ada potensi pintu masuk bahaya juga gitu ya di sisi lain. Dan dia mungkin tidak bisa diterapkan menjadi sebuah model kaidah umum, karena kaidah umum jual beli sudah ada, harus jelas harganya berapa gitu kan. Mangga, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita coba diskusi jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca ulang ya, Andra ya, Iya apa Pak, namanya, biar agak saya memahami juga gitu ya. iya. Baik, ya salam Kang Yudi, izin bertanya, semisalnya jika kondisi saat ini belum bisa menyetok barang, sedang status saya distributor, yang notabene seharusnya barang-barang yang ada disalurkan ke setiap agen. Namun karena kondisi keterbatasan budget dan dana, saya menyiasatinya lebih ke open PO. Ya, untuk setiap agen dan konsumen. Dengan catatan harga konsumen akhir berbeda dengan harga agen karena pengambilan kuantiti yang berbeda. Harga konsumen akhir berbeda dengan harga agen ya. Walhasil sampai saat ini belum ada perpanjangan tangan dengan rapi karena rata-rata agen inginnya ada barang dulu dan termin pembayaran bisa 2 sampai dengan 3 bulan ya. Alias harus ada dana yang mengendap dan perputaran dana. Apakah dengan penyiasatan seperti ini baik? Ya, ini umum yang terjadi ya, Olin ya. Ketika kita menjadi distributor ataupun stoker barang lah gitu ya. Saya dulu punya temen juga yang jadi stoker kurma tuh, kan jualannya kebayang ya, setahun itu hanya stok 1 kali tapi 1 kontainer gitu. Dan itu jualannya pada saat apa namanya, Idul Fitri, Idul Adha mungkin ya, hari-hari raya gitu. Nah, tapi resikonya luar biasa gitu ya, karena mungkin bisnisnya memang perniagaan gitu, dan mereka menganggap itu resiko yang umum lah gitu. Jadi bayangkan, ini logika dasar bisnis tuh, Allah itu tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan. Bahwa kemudian yang umum hari ini digunakan adalah sistemnya begitu, bukan berarti kita harus ikut begitu gitu. Kita juga harus melihat bahwa kadang-kadang kita melebihi batas kemampuan dengan berusaha menjadi distributor yang baik. Ya, kita harus punya modal yang besar, kita harus nyetok barang dulu, kemudian agen ambil dan bayarnya 2-3 bulan kalau lancar. Sehingga bayangin cash flow-nya itu kan kita jelek lah gitu ya. Yang ada itu modalnya besar gitu untuk bisa menjalankan bisnis seperti itu. Sehingga kemudian tadi disiasati dengan membuat PO bertahap atau by order. Itu bagian dari yang kita berusaha keluar dari sistem yang memaksakan diri gitu. Seperti apa nanti yang terbaiknya, harusnya sih ada inovasi ya, dan harus ada negosiasi ulang dengan para pemain di mata rantai itu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke sistem yang ya umumnya sudah seperti itu, tapi kenyataannya jadi sulit, itu mungkin ada hal yang kita jangan terlalu mengandalkan sistem dan kebiasaan itu, tapi mengandalkan Allah, dan kemudian merevisi dengan sistem yang mampu kita lakukan, sambil itu dijalani, meskipun tidak sesuai dengan yang umum, jangan-jangan Allah berkahi malah lancar, malah jadi inovasi sistem baru kan. Jadi bayangin tadi yang jadi stoker itu. Dia beli kurma 3 bulan, 2 bulan sebelum Lebaran. Ya kan? 1 kontainer, sewa gudang, ditaruh di sana. Nah, kemudian ya ini contoh aja yang sering saya amati. Dia taruh di sana, kemudian nanti dari sana mulai dia buat jaringan sistem agennya, semuanya konsinyasi. Artinya apa? Nggak ada yang bayar di muka. Jadi sudah jadi stoker, nyetok barang, kemudian masuk ke jaringan distribusi melalui agen, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya, termasuk agen-agen yang perorangan. Semuanya boleh ambil di dropping, gitu kan ya. Ada sih syarat minimum droppingnya, tapi nggak usah bayar gitu. Pokoknya nanti setor konsinyasi aja gitu. Nah, kemudian dari swalayan, dari agen-agen itu pembayaran mundur pula kalau laku, gitu kan ya. Ada yang nunggu konsumen dulu beli gitu. Nah, sehingga seperti besar perputaran bisnis itu karena kurmanya itu terdistribusi kemana-mana, tapi secara keuangan nggak sehat gitu.
Sampai akhirnya juga karena dia ditarget oleh barang yang banyak, bayangin satu kontainer harus habis dalam waktu 3-4 bulan. Belum tentu semua agen yang diciptakan ya, di-create tuh ya, mata rantainya itu adalah orang yang qualified untuk menjadi agen. Ada yang cuman iseng-iseng lah ikut jualin produk lumayan dapat komisi kan. Tapi di ujungnya itu banyak barang yang dikembalikan, ada barang yang rusak, ada bahkan yang hilang gitu kan, tidak termanage dengan baik semuanya gitu. Kenapa bikin agen sebanyak itu? Karena barang sekali masuk satu kontainer harus habis. Jadi agennya milihnya asal-asalan, yang penting orang mau carry produk itu. Akhirnya tadi ya, yang terjualnya sedikit, mundur pula, kemudian sisa barangnya banyak yang rusak, gitu kan ya. Nah akhirnya setelah dikumpul kan, kepikiran sayang, gitu. Kepikiran sayang, kemudian ada teknologi fumigasi atau apa gitu ya, disemprot ulang, dilembabkan ulang dan sebagainya. Ya akhirnya ada jenis pengawetan ya. Jadinya kurmanya nggak seger lagi gitu kan ya. Itu dipakai untuk nggak tahu berapa tahun ya, untuk tahun depannya dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita menyimak, sebenarnya kita evaluasi bisnis modelnya, sebenarnya nggak ada yang maksa juga harus pakai bisnis model gitu kan. Gitu. Kita kalau mau jadi distributor ya, ya karena gini, karena kita biasa melihat bisnis model orang-orang yang kemudian mungkin di-finance oleh bank yang daya dukungnya besar ya, menggunakan uang kredit tadi ya, fasilitas kredit, mereka bisa dengan sistem jadi stoker di seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau untuk pemain kecil jangan memakai sistem itu gitu. Itu yang kita harus mohon ke Allah, mudah-mudahan ada inovasi. Nah, tentu harus didiskusikan dengan mata rantai yang terkait. Saya hanya bisanya begini sistemnya, berarti nanti bisa nggak kamu ke konsumen seperti ini? Nah, dari sana nanti mungkin nggak semuanya mau ikut. Tapi kalau menyertakan Allah akan tersortir menjadi sebuah jaringan komunitas yang unik barangkali ya. Nah, kira-kira gitu mungkin. Jadi segala bentuk penyiasatan ya, dalam rangka agar kita bisa bekerja tanpa terlalu memaksakan diri dan menempatkan diri dalam resiko yang nggak perlu, itu baik gitu. Karena jangan sampai kemudian kita itu tadi ya, mengikuti sistem yang melebihi kapasitas kita. Allah nggak ngasih sesusah itu kok. Ya orang-orang berpenghasilan itu nggak harus sesusah itu, nggak harus seresiko itu gitu. Bahkan pedagang pun gitu. Gitu mungkin yang saya bisa jawab sementara ya. Tapi nanti dari topik ini kalau banyak pertanyaan bisa dibuat materi baru minggu depan atau langsung tanya jawab. Iya. Baik, terima kasih. Ini suaminya Bu Rosita, alhamdulillah. Ini kan terkait dengan komunitas tadi ya, kopi coger itu ya. Jadi, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi saya juga akhirnya harus melihat profilnya Ustadz Ko Stephen ya, Ko Stephen gitu ya. Jadi kemudian saya juga lihat di Facebooknya Mbak Rosita gitu kan ya, terkait dengan ya banyak lah ya kegiatan di sana ya, dari warung kopi dengan sistem bayar seikhlasnya, kemudian banyak melakukan program sedekah gitu. Makanya saya bilang kalau dalam konteks yang sedang diperjuangkan melalui sistem itu saya mendukung gitu. Karena ternyata yang Ko Stephen sedang kembangkan itu adalah ingin memberantas sistem yang sifatnya riba tadi. Dan juga kelihatan bahwa beliau tidak berhenti di ujung ya, tidak berhenti di ujung, tapi mata rantainya pun diperbaiki sampai kepada si perkebunannya gitu. Jadi perkebunan langsung dari petani, saya lupa apa dari Lampung apa dari mana kemarin tuh ya. Nah itu menjadi extended family mata rantai itu, sehingga ketika ada sistem di ujungnya menggunakan sistem bayar seikhlasnya. Jadi memang kita nggak bisa dipotong-potong, kita harus melihat perjuangan seseorang bahwa gini, tentu semua niat baik itu Allah terima ya, Allah terima gitu. Jadi dalam konteks yang Mbak Rosita tanyakan ini bukan hanya bicara tentang sistem jual beli bayar seikhlasnya, tapi ada misi yang sedang diperjuangkan melalui gerakan ini, gitu kan ya. Nah misalkan bagaimana kita membeli dari komunitas sesama Muslim bayar seikhlasnya,
Karena Coach Stephen punya latar belakang misalkan mu'alaf gitu kan ya. Dan kalau seandainya kita beli dari katakan yang akidah atau agama yang lain, nanti uangnya itu dijadikan untuk misi dakwah. Kenapa nggak kita beli dari komunitas kita sendiri, dari lokal sendiri gitu kan ya. Kemudian komunitas yang berkembang juga tadi, sebenarnya itu kesuksesannya itu dalam membangun komunitas dan perjuangan untuk tadi menggolkan misinya ya, berdakwah dengan cara itu gitu. Nah, saya akhirnya kemarin nonton juga. Saya harus nonton ya videonya, mungkin ada 4-5 video gitu terkait dengan model bisnis Abdurrahman bin Auf gitu kan, yang kemudian marketing langit yang beliau sampaikan, banyak hal yang baik di situ gitu. Jadi saya salut sebenarnya dengan perjuangan beliau. Tapi kalau seandainya tadi kita bicara kaidah umum secara syariah, itu tadi itu, bahwa itu sah-sah aja, tidak ada larangan. Hanya mungkin tadi, tidak semua konsumen punya kenyamanan yang sama, kecuali kalau dia adalah sebuah komunitas yang kemudian punya solidaritas yang sama, ingin menggolkan sebuah misi. Jadi kalau saya lihat misalkan di promotion campaign yang dilakukan ya melalui warung kopi itu saya lihat memang gerakan sedekah, gerakan melawan riba gitu kan ya. Meskipun secara quantity mungkin penjualannya sama, tapi secara profitnya lebih besar. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang ingin ikut serta mendukung gerakan itu, sehingga dia beli kopi, dia bayar 100.000, nggak ada masalah buat dia. Tapi di ujung di ujung bulan ketika katakan dia lagi punya dana terbatas, ya dia beli ya seikhlasnya juga, itu juga nggak ada masalah gitu ya. Nah itu terbangun trust memang. Jadi ini sebuah sistem yang cukup menarik juga. Jadi terbangun trust tapi itu jalan karena orang mungkin melihat gagasan dasar di balik konsep ini gitu. Bahwa konsep ini itu sedang memperjuangkan sebuah pola yang baik gitu. Nah, apakah bisa diterapkan oleh semua orang? Belum tentu. Jadi misalkan contoh, kalau di Al-Quran, sistem itu harus bisa diterapkan oleh siapapun gitu. Misalnya contoh, ketika kita nih yang ada di grup ini melihat di ujungnya ada sebuah warung kopi dengan standar yang internasional lah begitu ya. Tapi kemudian bayar seikhlasnya, kemudian maju nih. Nah, terus kita lihat, wah ini rame. Kita juga bikin deh, kita punya warung nih di Bandung. Ya, warung siomay atau warung bakso. Kita bikin kayak gitu kan ya. Nah, belum tentu hasilnya sama gitu. Karena yang di sini hanya jualan produk, dengan mengandalkan tadi seikhlasnya. Nah, konsumen juga bingung, seikhlasnya itu saya harus bayar berapa gitu kan ya. Saya mending makan bakso sebelah, bisa begitu. Nanti takutnya malah jadi kalau akidahnya nggak kuat tuh ya, malah bahaya gitu. Tapi kalau saya misalkan tadi lihat penggagasnya adalah seseorang yang sedang memperjuangkan sebuah konsep ya untuk melawan riba, dan kemudian akidahnya kuat seperti Coach Stephen gitu, nah, itu jalan aja gitu, nggak apa-apa, pokoknya saya nggak terlalu mikir masalah itunya gitu. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita beramal soleh melalui sarana itu, kita menyebarluaskan kebaikan ya. Akhirnya banyak yang mendukung ya, itu ada ridho Allah juga pastinya di situ gitu ya. Ya mudah-mudahan itu terus bergulir dengan baik gitu. Tapi kalau Coach Stephen-nya nggak ada, bisa jadi sistemnya runtuh gitu, misalnya gitu. Jadi si kekuatan dayanya itu karena ada seorang mu'alaf yang Allah gunakan hari ini menjadi alat untuk mewartakan agama Islam, dan dia diberikan kemudahan menolong agama melalui pengalaman sebagai non-muslim. Ya, karena kan mungkin dari agama lain penguasaan itu dimulai dari ekonomi. Jadi kalau ekonomi sebuah umat dikuasai, gampang tuh menggelincirkan akidah umat gitu. Jadi jurang agama itu adalah tadi ekonomi.
gitu kan. Nah, beliau karena paham betul bahaya laten di situ menciptakan gerakan ini gitu. Nah, kembali lagi tadi kalau ditanyakan, karena pertanyaannya adalah kalau sesuai Al-Quran apakah itu seperti apa gitu. Nah, kalau di Al-Quran ya jual beli ada nilai tukar yang seimbang, yang ridho sama ridho gitu kan ya. Nah, bahwa tadi dia ridho, bayar seikhlasnya, ya itu tidak ada masalah gitu kan ya. Tapi mungkin tadi kalau kalau dijadikan standar dan semua menerapkan dengan pola seperti itu, ada yang lebih baku kalau di Al-Quran itu. Jadi kalau di kitab fikih kan harganya harus jelas, barangnya harus jelas, bahkan transaksinya di mana harus jelas, kemudian tadi termin dan sebagainya harus jelas gitu. Nah, ya seperti itu mungkin ya. Saya nggak bisa menjawab hitam putih, tapi dikembalikan kepada niat seseorang, perjuangan yang dibawa melalui konsep itu. Jadi nggak bisa hanya melihat apakah berkah nggak warung yang jual beli dengan harga seikhlasnya, apakah itu lebih berkah atau enggak? Saya nggak bisa jawab, gitu. Bisa lebih berkah, tergantung niat orangnya, tergantung tadi perjuangan yang ada di baliknya. Bisa jadi lebih nggak berkah karena ada ketidakpastian, ada konsumen yang mungkin jadi nggak enak, bingung harus bayar berapa, yang sebelah ngasihnya lebih besar, kalau saya nanti ngasihnya nggak sama, nanti saya dianggap pelit, misalkan gitu ya. Jadi gitu Mbak Rosita dan suami ya. Jadi ini memang bukan pertanyaan hitam putih, tapi Makasih ini Kang, pertanyaan ya Mbak suami Rosita. namanya Jadi ya, ya, namanya Mas Patrick Kang Yudis. oh Mas Patrick ya, alhamdulillah. Saya kemarin ngecek di profil FB baru balik ke Prancis ya. Iya Kang, makasih. Jadi saya bukan stalker, tapi karena pertanyaannya dari Mbak Rosita, saya harus hati-hati dalam menjawab gitu ya. Karena ini mungkin teman-teman hanya ngelihatnya dari ujung ya, di ujungnya bahwa ini ada pertanyaan kalau ada jual beli dengan sistem bayar seikhlasnya ini gimana gitu. Padahal ketika saya lihat, oh ternyata ini ada coger, kemudian di balik itu ada cost Stephen, ada perjuangannya, ada kebaikan yang banyak. Jadi pertanyaan agama itu nggak semuanya bisa dijawab dengan fikih hitam putih gitu. Karena semua amal tergantung niat. Allah kan melihat niat juga gitu. Nah makanya saya malah melihat tadi, oh banyak kebaikan yang dilakukan oleh komunitas ini, sedang mengintroduce ya, dengan sistem itu akhirnya banyak investor yang ingin ikut serta lah gitu ya. Jadi ingin ikut serta meskipun dengan bayar seikhlasnya, tapi ternyata bisnis modelnya itu bukan hanya di coffee shop, tapi sampai ke memperbaiki mata rantai yang ada di hulu gitu. Dari mulai distributornya, dari mulai petaninya. Nah itu yang buat saya alhamdulillah ya ada teman-teman yang Allah mudahkan untuk berjuang dari arah sana gitu. Gitu Mbak Rosita. Jadi karena saya bukan Ustadz Fikih, saya tidak melihat persoalan itu hitam putih, tapi apakah itu Allah ridho, apakah itu lebih berkah, tergantung. Ya, kalau selama niatnya lurus, kemudian banyak misi kebaikan di balik itu, ya tentu Allah akan menilai sesuai dengan niat tadi ya. Tapi kalau kemudian tadi hanya sekedar penjualannya dengan berharap bahwa karena gini contoh nih, kalau di Bandung atau di Indonesia kita kadang-kadang lagi ngurus izin atau apa ya, kadang-kadang kan di dalam itu sebenarnya sudah ada loketnya yang resmi, tapi loket yang resmi itu kalau kita pakai jalur formil itu suka dipersulit dan misalkan tadi antriannya panjang gitu. Nah mereka menyediakan jalur khusus lah gitu, ya hanya sekedar nambah buat ngasih tip lah gitu kan ya. Nah akhirnya katakanlah kita menggunakan bantuan seperti itu misalkan. Kemudian di ujungnya kita tanya, nah kira-kira nanti kalau misalkan saya pakai jalur yang ini resmi atau enggak, kalau resmi bayarnya berapa gitu kan ya. Itu jarang dijawab tuh. Ya, dia akan mengatakan, oh nggak apa-apa Pak, ini ya bebas aja lah nanti asal ditambahin gitu. Tapi kalau dikasihnya terlalu kecil, dia marah gitu kan. Dia mengharapkan ya terserah mau ngasih berapa, mengharapkan
mudah-mudahan dikasih besar ya. Nah itu mungkin ada niat yang jadi nggak lurus kalau untuk hal yang gitu kan. Jadi misalkan dengan pola yang sama ada sebuah jasa yang disediakan tapi bayar seikhlasnya gitu kan katakan. Tapi bisa digunakan untuk hal yang kurang baik gitu. Tapi bisa juga tadi digunakan untuk niat yang baik karena ada sebuah perjuangan yang sedang diupayakan. Jadi kembali lagi ya, semoga apa yang dikerjakan hari ini, ya kalau saya tadi melihat profil itu lebih kelihatan, jangan sampai saya menjawab tapi kemudian tidak menguasai persoalan. Dan saya lihat dalam konteks yang Mbak Rosita, itu ada yang lebih besar perjuangan yang sedang dibangun ya melalui sistem yang bayar seikhlasnya itu butuh nanti akan dijelaskan konsep-konsepnya dan dari sana orang mulai lebih tertarik untuk ikhtiar tanpa terlalu fokus kepada untung dan untung gitu. Yang penting berusaha saja dulu dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang ada di tangan ya. Kemudian tadi semua kemampuan yang diberikan itu dari Allah, rasanya nggak pantas kita menghargai gitu kan ya kalau di Coach Stephen itu seperti itu. Nah di sana juga saya pilih-pilih gitu, mana yang oke, mana yang ya beda, ada beda pemahaman mungkin antara saya dengan beliau. Tapi kembali lagi banyak rahmat Allah di dalam perbedaan gitu. Ya semoga saja Allah akan terus sempurnakan ilmunya dan perjuangannya. Baik. Alhamdulillah. Baik sahabat sekalian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, mohon bersabar. Silakan dituliskan. Ada yang japri langsung ke saya, ada yang lewat admin. Kumpulin dulu aja. Kadang-kadang gini, kalau saya maksain dalam satu sesi jawab semua pertanyaan, jadi nggak ada apa ya. Jadi cepat lupa ya. Kalau pertanyaan dijawab itu, kemudian temanya loncat-loncat, takutnya nanti malah nggak kepegang prinsip dasarnya gitu. Nah, kalau yang ini, meskipun tadi pertanyaannya hanya terkait dengan jual beli dengan harga seikhlasnya, saya ingin jelaskan tentang riba, saya ingin jelaskan tentang jual beli. Kemudian Allah kan menjadi mitra yang berserikat itu maksudnya apa? Karena ada keberkahan di sana gitu ya. Nah, jadi dengan itu jadi kita mengulas banyak hal terkait prinsip dasar, bahwa ujungnya setelah mengetahui prinsip dasar kita tidak jadi lebih mudah menghakimi juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang nggak kepegang prinsip dasarnya jadi lebih mudah melihat sesuatu hitam putih. Ini salah, ini benar, ini sorga, ini neraka kan. Tapi ketika kita melihat prinsip dasar, Allah itu maha bijak gitu kan. Ada orang-orang yang sedang berjuang melakukan kebaikan dengan sebuah sistem yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu kayaknya nggak tepat ya. Tapi belum tentu juga gitu ya. Yang namanya inovasi baru ya ini kan sesuatu yang harus diuji, dibuktikan gitu. Ya mudah-mudahan semua inspirasi yang sedang Allah mudahkan dari siapapun itu terus Allah sempurnakan menjadi produk inovasi yang baik dan bisa dipakai juga oleh umat gitu ya. Baik sahabat sekalian, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Kita sama-sama tutup kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.